Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Waffaqna bittiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersua melalui channel YouTube LDNU TV Kota Bontang. Mudah-mudahan kehadiran channel ini mencerahkan dan juga tentunya tetap memegang prinsip persatuan. Karena itu sejuk dan menenteramkan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diunggulkan dibandingkan bulan yang lainnya. Mudah-mudahan bulan ini akan mengasah jiwa kita semakin peka. Peka dengan isyarat-isyarat langit, peka dengan isyarat-isyarat bumi, peka dengan isyarat langit. Tentunya kita semakin sensitif dengan kebersamaan Allah yang selalu membersamai kita. Peka yang bersifat membumi itu artinya peka dengan sekeliling kita. Setidaknya kalau biasanya lapar itu didominasi oleh orang-orang yang miskin, saat bulan suci Ramadan yang kaya pun lapar. Biasanya orang-orang yang lapar itu didominasi oleh anak-anak yatim yang terlantar. Di bulan suci Ramadan, anak-anak kita yang bahkan ada orang tuanya juga merasakan yang sama. Inilah di bulan suci Ramadan. Maka bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk bersua dan meleburkan jiwa ini dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga semakin melimpah berkah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Subhanallah, semangat berpuasa haruslah kita iringkan, haruslah kita mengerti dengan ilmunya. Karena puasa itu bukan ritual tanpa aturan. Puasa itu bukan asal menahan lapar dan dahaga. Tapi puasa itu ibadah. Ibadah itu tentu ada aturannya. Setidaknya puasa itu ya kita kenal punya WTC. Waktunya kapan? Di bulan suci Ramadan. Dari kapan? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Punya tempat. Di mana tempatnya? Ya di bulan suci Ramadan ini. Gitu. Kemudian tata caranya, waktunya, caranya, WTC, waktu, ya, tempat, cara. Caranya bagaimana? Caranya ya memang dimulai dari menahan lapar dan dahaga. Nah kali ini saya akan menyampaikan dengan satu gelitikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuat saya menggeliat begitu kira-kira. Karena ini gelitikan dari orang yang mulia, sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, termasuk saya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Apa itu? Sering sekali digaungkan oleh guru-guru kita. Sabda beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ini, Allah melindungi kita dari ini. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ibarat pepesan cuman bungkus daunnya saja, nggak ada isinya. Yang dapat hanya lapar, hanya dahaga. Kenapa demikian? Ya tentunya karena tadi di awal saya katakan puasa itu tuntunan. Puasa itu ada aturannya. Kalaupun ini sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Tapi yang diraih 0, kosong melompong. Gitu. Makanya satu di antara sekian banyak ya yang menjadikan kita mesti hati-hati saat lisan ini menahan lapar dan dahaga,
Tak ada makanan dan minuman yang masuk ke lubang-lubang tembus, bukan hanya dari lisan, tapi juga dari telinga, tapi juga dari lubang depan, lubang belakang, termasuk hidung. Semuanya jangan sampai kemasukan apapun, tapi perhatikan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang ini dapat menghabiskan energi, menghabiskan pahala, menghabiskan keberkahan puasanya. Puasa yang mestinya berkah, puasa yang mestinya ada pahala, kosong melompong. Bahasa kampung saya, puasa yang gelodangan, begitu kira-kira. Nah, apa saja 5 hal yang dapat menghabiskan pahala puasa itu, keutamaan puasa, aitu betilu sawabahu. 5 hal ini membatalkan, bukan puasanya. Kalau puasanya yang penting bisa nahan lapar dahaga, tadi saya sebutkan lobang-lobang itu tidak kemasukan apapun, sah puasanya, gugur kewajibannya. Tapi untuk pahala, 0, nggak ada apa-apa, zong istilah sekarang. Yang pertama adalah al-kidbu, botek bahasa sekarang. Itu bahasa anak-anak. Bahasa kita yang akrab dengan media sosial itu adalah hoax. Maka hati-hati ini. Bohong kalau dulu itu hanya terucap. Sekarang, maaf, untuk menjadikan diri ini pembohong mungkin cukup dengan 2 jempol kita. Kapan? Saat tangan ini, jari-jarinya, khususnya jempolnya itu menari-nari lincah di atas handphonenya. Ada hoak disebar, masuk juga hoak. Hati-hati. Menyebarkan berita bohong termasuk berbohong. Maka bukan hanya memproduksi berita bohong, tapi menyebarkan, nge-share ke sana kemari, mengupload, termasuk memposting, itu juga kebohongan. Puasamu kosong melompong. Maka hati-hati sekali lagi. Kalau lisan bisa terkendali dengan cara mingkem rapet, nah yang susah terkendali itu ini. Maka kalau guru saya pernah nantangin saya khususnya, yuk puasa tangan dari handphone bisa nggak? Mulai dari fajar sodik menyingsing sampai matahari terbenam. Nanti habis berbuka baru kita pegang handphone lagi. Waktu sahur silahkan pegang handphone. Puasa tangan dari pegang handphone. Saya waktu itu cuman kedip gitu. Buka, merem mata ini. Nggak sanggup wis. Wangel pokoknya lah. Wangel. Kenapa? Ya tangan ini maaf rasanya saat ini lebih seneng nyentuh HP daripada nyentuh istri. Kira-kira begitu. Kecuali manten baru ya. Bahkan manten baru pun itu lebih seneng pegang handphone daripada pegang istrinya. Gitu. Ada yang nyeletuk. Bagaimana mau pegang istri Ustadz? Lawong haid. Nah itu salah satu kendalanya. Tapi kan meskipun haid, istri itu bukan hanya butuh materi, tapi butuh sentuhan hati, kan begitu. Sentuhan hati itu diwakili oleh sentuhan tangan kita. Kok jadi kemana-mana jadinya. Yang kedua adalah wal ghibatu. Wal ghibatu, menggunjing. Sama. Menggunjing dengan lisan, kalau dulu ada capeknya. Tapi sekarang menggunjing melalui media sosial. Ya Allah. Oh iya loh. Iya kah? Masa enggak tahu sih? Baru tahu aku. Sehingga kalau dulu ya menjaga lisan supaya tidak kemasukan dan menjaga lisan supaya tidak mengeluarkan kata bohong, tidak mengeluarkan gunjingan saat ini loh yang susah dikendalikan. Maka isyarat Quran memang luar biasa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat puasa mulutnya mingkem, tapi tangannya yang ngomong. Share sana, share sini. Bales chat sana, bales chat sini. Apalagi kalau kita senengnya itu bukan diskusi ya, ribut begitu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan begitu luar biasa ghibah ini perumpamaan di dalam Al-Quran. Orang yang ghibah itu sama dengan ayakula lahma akhihi maitan. Sama dengan makan
makan daging saudaranya mentah-mentah. Nggak usah dibakar dulu, dibikin sate, dibikin guling, nggak. Daging saudaranya itu dimakan mentah-mentah. Ya, gambarannya kalau dulu ada Sumanto, sekarang ternyata lebih banyak Sumanto-Sumanto kekinian. Apa itu? Ya gara-gara menghibah. Hati-hati, ghibah menghabiskan pahala puasanya zong. Yang ketiga, wan namimatu, memprovokasi, mengadu domba. Datang ke sana katanya iya, datang ke sana katanya tidak. Ngomong ke sana kata 2, ngomong ke sini katanya 2,5. Bersaudara mula-mula akrab dan baik-baik saja, karena diprovokasi akhirnya cerai-berai. Kakaknya pegang parang, adiknya pegang celurit. Kelompok sana, kelompok sini, suku sana, suku sini. Hati-hati itu yang suka memprovokasi. Gitu. Sebetulnya permasalahan yang sering kali menjadi rame di media sosial atau di media mainstream itu kan bukan masalahnya yang besar, tapi karena dibesar-besarkan, pakai energi negatif bernama an-namimah, yaitu memprovokasi. Contohnya tentang toa, yang diatur toanya, ada yang memplesetkan, memframing itu dilarang. Ada yang membandingkan toa dengan kereta api lah. Ya memang sulit memang. Lawan Joko Sembung itu memang sulit memang. Wong speaker itu ada volume kecil, ada volume besar. Kereta api relnya ndak ada volumenya, ndak ada pengaturannya, mau disamakan. Itu kan Joko Sembung namanya. Gitu ya. Yang ketiga adalah yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Gitu. Swear. Bener loh. Sumpah. Salah. Yang terakhir, yang kelima, yang menghabiskan pahala puasa kita adalah wan nadhru bisyahwatin, mata melotot, lalu kemudian datang bisikan, elusan, dan juga pesona setan. Akhirnya muncul syahwat. Lihat apapun, lihat manusia syahwat, lihat gambar juga syahwat, bahkan lihat dinding juga syahwat. Sama itu menghabiskan pahala puasa. Lihat wedhus, syahwat juga. Iya sama. Karena yang terpenting syahwatnya. Cuman kalau melihat dinding syahwat memang ada kelainan. Melihat embek, wedhus itu syahwat, ya tentu ada kelainan, ada yang tidak beres di otaknya itu. Perlu konseling itu. Kemana? Ya wallahualam, terserah itu untuk menyembuhkannya. Nah, kalau melihat lawan jenis syahwat, nah ini yang biasa ini. Normal, tapi di bulan suci Ramadan hendaknya ditahan. Nah, maka ada kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau melihat istri syahwat? Itu. Ya kendalinya memang kudunya lebih kuat. Karena di bulan suci Ramadan itu melatih kita untuk menjauhi perkara haram dengan menjauhi perkara halal. Saya ulangi, puasa Ramadan itu melatih kita untuk sanggup dan kuat meninggalkan perkara yang haram dengan cara meninggalkan yang halal. Istri itu halal bagi kita, tapi di siang Ramadan jadi haram. Makanan di rumah kita, minuman di rumah kita yang kita hasilkan dari kerja yang halal mestinya, tapi di siang Ramadan jadi haram. Maka kemudian akan muncul persepsi positif di benak kita. Jangankan yang haram, yang halal saja tak tinggal. Jangankan yang syubhat, yang halal pun tak sentuh. Jangankan yang haram dan yang syubhat, yang halal pun tidak tak kunyah, tidak tak telan, juga tidak tak cerna. Kenapa? Energi saum, yaitu puasa. Maka ingat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya puasa kita tidak sekedar menggugurkan kewajiban, puasa kita supaya tidak sekedar
Tidak menjadi puasa yang kosong melompong, tapi jadikan puasa kita berisi, padat, penuh, bermanfaat, berkah, dan penuh hikmah. Bagaimana caranya? Setidaknya hindari 5 hal tadi. Kata-kata bohong, menggunjing, sumpah palsu, ya, mengadu domba, dan melihat dengan syahwat. Perhatikan 4:1. 5 hal yang merusak pahala puasa. 1 itu mata, yang 4 ini maaf, lisan. Itulah mengapa menjaga lisan itu bagian daripada menjaga agama. Karena luar biasa, tidak sedikit agama ini dirusak oleh rusaknya lisan umat yang memeluknya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan ini benar-benar maksimal. Allahumma amin. Bukan hanya membatalkan puasa yang kita jaga, tapi juga yang membatalkan pahala puasa yang kita jaga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bagi yang belum subscribe, like dan komen LDNU TV Bontang. Semoga semakin mencerahkan dan menyejukkan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.